Shalom Bapak Mama, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi kita mendengarkan renungan Suara Marturia hari Sabtu 24 Januari 2026. Di tengah kehidupan kita ada begitu banyak suara. Ada suara yang mencoba mengajar, ada yang mencoba menasehati, bahkan mengklaim membawa kebenaran. Tetapi pada saat ini kita bersama-sama datang untuk mendengarkan suara Tuhan yang justru paling jujur dan juga paling sering menelanjangi hati kita. Firman Tuhan hari ini yang akan membimbing kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai 23. Hari ini kita akan merenungkan firman tersebut tentang iman yang tampak benar dari luar tetapi belum tentu dikenal oleh Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami datang dengan hati yang rindu mengenal-Mu. Bukan sekedar tahu tentang Engkau. Untuk itu tenangkanlah pikiran kami. Lembutkanlah hati kami agar firman-Mu tidak hanya kami dengar tetapi berani kami hidupi dalam kehidupan kami. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu hendak mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini kita dapat melihat bagaimana Yesus membukanya dengan sebuah peringatan tajam agar kita waspada terhadap nabi-nabi palsu. Gambaran yang Yesus berikan tentang nabi-nabi palsu ini nampaknya mereka terlihat bukan sebagai sebuah ancaman yang menyeramkan. Yang terjadi justru sebaliknya. Mereka datang dan tampil seperti domba. Kelihatan rohani, lembut, meyakinkan. Padahal sesungguhnya mereka adalah serigala berbulu domba. Jadi terkadang bahaya bagi iman itu kerap kali bukan selalu datang dari luar gereja, tetapi dari kesalehan yang nampaknya terlihat benar, tetapi kosong di dalamnya. Yesus memberikan kriteria yang sederhana untuk mengidentifikasi para nabi palsu itu. Kata Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan dari suara doanya, bukan dari seberapa bagus isi khotbahnya, bukan dari seberapa populer maupun reputasi rohaninya. Buah itu adalah dampak nyata dari kehidupan seseorang, dan itu tidak bisa dipalsukan terlalu lama. Yesus juga membawa kita lebih jauh untuk mengetahui bahwa
Bukan setiap orang yang berseru kepada Dia, yang berteriak Tuhan, Tuhan, belum tentu mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa ketika Yesus mengkritik, Yesus bukan mengkritik orang yang tidak berdoa, melainkan orang yang rajin menyebut nama Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mereka aktif bernubuat, mengusir setan dan melakukan mujizat. Dan meski aktivitas rohani tersebut tampak mengesankan, pada kenyataannya tidak otomatis mereka memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Dan hal yang paling menggentarkan di sini adalah ketika Tuhan berkata kepada orang-orang tersebut bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan Yesus tidak bilang aku lupa kamu atau aku dulu mengenal kamu, tetapi yang Yesus bilang aku tidak pernah mengenal kamu. Bapak mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab mengenal itu bukan cuma soal informasi siapa kamu, bukan juga soal berapa lama hubungan itu terjalin. Tetapi mengenal adalah soal kedekatan, soal ketaatan, soal tindakan yang lahir daripada kasih kepada sosok yang dikenal. Masalahnya bukan pada apa yang sudah mereka lakukan untuk Tuhan, tetapi pada kenyataan bahwa mereka tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Inilah dimensi yang kerap kali kita lewatkan. Terkadang iman kita ubah jadi panggung pertunjukan. Pelayanan yang kita lakukan bisa berubah menjadi panggung. Dan nama Tuhan dipakai tanpa hati yang tunduk kepadanya. Maka dari itu Yesus menutup dengan kunci yang sederhana tapi menuntut kita, yakni Ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Bukan yang paling lantang berseru, bukan yang paling sibuk melayani, melainkan yang setiap hari belajar untuk bertanya, Tuhan, apakah kehendak-Mu hari ini ada dalam caraku hidup, caraku bersikap, dan caraku mengasihi. Firman ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, bukan untuk menunjuk orang lain sebagai nabi palsu, tetapi mengajak kita untuk bercermin, apakah iman yang kita miliki saat ini adalah sebuah relasi, sebuah hubungan, bukan cuma sekedar tahu berapa lama, tetapi juga mengenal dan melakukannya dalam tindakan kasih. Ataukah iman kita selama ini hanyalah performativitas, hanya menjadi bagian daripada rutinitas? Apakah hidup kita saat ini sudah menghasilkan buah yang sesuai, buah anggur yang menghasilkan anggur? Ataukah pohon kehidupan kita hanya memiliki daun yang ramai tanpa buah? Amin. Bapak mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami terlalu mudah mengukur iman dari hal-hal yang tampak di luar. Ampuni kami jika kami lebih sibuk untuk melakukan sesuatu atas nama-Mu daripada hidup di dalam kehendak-Mu. Kenalah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk hidup sedemikian rupa hingga kami sungguh mengenal-Mu. Bentuklah hidup kami agar kami menghasilkan buah yang lahir dari ketaatan dan kasih yang sejati. Mampukan kami untuk berjalan dengan setia, bukan demi pengakuan manusia, tetapi demi sukacita hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk memeriksa kembali diri dan iman kita dengan jujur. Dan kita dapat hidup dengan rendah hati, dengan kesetiaan di hadapan Tuhan.
Terima kasih sudah mendengarkan renungan Suara Marturia. Tuhan memberkati langkah dan kehidupan kita semua. Shalom.